Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Agustin dari kelas 12 TKJ 3. Saya ingin menyampaikan materi tentang NAT. Pengertian NAT. NAT adalah singkatan dari Network Address Translation, yang berarti sebuah sistem atau software yang berfungsi menggabungkan beberapa komputer atau divisi yang terdapat pada jaringan lokal maupun jaringan wireless ke jaringan internet global hanya dengan menggunakan satu alamat IP publik, sehingga apabila salah satu komputer mengakses internet, yang terlihat adalah IP publik, bukan IP lokal yang terdapat di komputer. Karena itu adalah manfaat dari NAT. Manfaat dari NAT sangat berguna untuk kita yang menggunakan internet. Jenis-jenis NAT. Setelah kita mengetahui pengertian NAT, perlu juga kita mengetahui jenis-jenis NAT yang terdapat pada jaringan dan digunakan secara umum. Secara singkat, dapat kami berikan penjelasan jenis NAT. Ada 4, yaitu static, dynamic, overload, dan overlapping. Berikut ini penjelasannya. 1. Static NAT. Seperti namanya, static NAT atau disebut juga static merupakan jenis NAT yang menerjemahkan semua alamat IP private menjadi alamat IP publik. Meskipun IP tersebut belum didaftarkan, jenis static NAT biasanya digunakan untuk melakukan remote access ke komputer lokal melalui jaringan publik. Di semua komputer secara otomatis dapat kita akses melalui jaringan luar tanpa melakukan settingan tambahan. Static NAT memang jenis yang paling mudah untuk digunakan, tetapi karena semua komputer device yang terhubung dipetakan untuk satu alamat IP, karena itu akan membuat pemborosan pada IP. Semakin banyak perangkat jaringan yang terhubung, semakin cepat juga IP address tersebut habis. Untuk jaringan yang besar, static NAT tidak disarankan untuk digunakan selain boros dengan IP. Keamanan perangkat jaringan juga terancam. Hal ini juga perlu kamu ketahui agar dapat memilih jenis NAT yang aman digunakan, karena sebenarnya jenis ini kurang aman jika dibandingkan dengan jenis NAT yang lainnya. 2. Dynamic NAT. Salah satu jenis NAT yang lebih aman adalah dynamic NAT. Pada sistem dinamik, sistem IP private akan diproses secara dinamis oleh sistem ini menjadi IP publik. Hal ini tentunya akan menyulitkan para penyusup untuk masuk ke jaringan komputer kita. Karena itu disarankan menggunakan jenis dynamic NAT untuk keamanan jaringan yang lebih bagus jika dibandingkan static NAT. Walaupun begitu, jenis NAT dinamik harus memiliki lebih dari satu IP publik. Jika tidak, maka tetap saja sistem ini menjadi static karena akan didapatkan oleh klien bukan IP yang berbeda-beda setiap saat. Jenis NAT ini memiliki sifat yang disebut dengan freeze-COM, freeze server, yang artinya siapa komputer yang terlebih dahulu terhubung ke internet, maka dia yang dapat menggunakan IP tersebut. Sementara itu, jika persediaan IP sudah habis, maka komputer lain yang mencoba terhubung ke internet tidak akan mendapatkan IP publik. Karena itu, komputer tersebut tidak akan bisa terhubung ke internet karena tidak bisa mendapatkan IP publik. 3. Overloading NAT juga bisa disebut dengan Port Address Translation atau juga disebut PAT, yang memiliki sifat sama dengan dynamic NAT, yaitu mengubah IP private menjadi IP publik sesuai dengan IP yang didaftarkan pada NAT pool. Cuma yang menjadi perbedaan adalah pada jenis dynamic NAT. Satu IP publik hanya bisa digunakan oleh satu IP private, yang sedang digunakan pada overloading NAT. IP publik dapat digunakan oleh beberapa IP private. Hal ini dapat berjalan karena setiap klien dengan IP private dipisahkan atau diberikan port yang berbeda di belakang IP address. Jadi dengan menggunakan jenis NAT ini, kita akan dapat menerjemahkan lebih banyak IP private. Meskipun kita memiliki IP publik yang terbatas, hal ini tentu menguntungkan dalam hal pengiritan IP publik dan juga dapat meningkatkan keamanan jaringan lokal kita karena IP publik yang dapat dideteksi dari jaringan luar. 4. Overlapping NAT merupakan jenis NAT yang melakukan menerjemahkan dua arah apabila terdapat IP yang sama pada IP lokal. Dengan IP publik secara teknis,
Sistem overlapping akan mengubah IP publik dengan nomor atau angka yang tidak digunakan IP lokal. Cara kerja NAT di atas sudah dijelaskan secara lengkap pengertian NAT dan jenis-jenisnya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu pembahasan bagaimana cara kerja NAT di dalam jaringan. 1. Ketika mengakses secara tidak sadar, proses tersebut melibatkan NAT di dalamnya. Saat komputer meminta data dari server yang berbeda di internet, NAT akan mencatat IP prepaid kita ke dalam tabel translasi alamat. Kemudian IP prepaid komputer diubah menjadi IP NAT. 2. NAT akan melanjutkan permintaan klien komputer ke server yang dituju menggunakan IP publik. Karena itu, server akan mendeteksi IP publik yang melakukan permintaan yang akan mengirim data yang diminta ke IP publik NAT. 3. Setelah sampai pada sistem NAT, data tersebut akan diteruskan ke komputer klien yang meminta data tadi, sehingga komputer kita dapat menampilkan halaman web yang kita minta tadi. 4. Proses ini akan terus berulang apabila terjadi permintaan dari klien komputer.